jelaskan ini? Boleh mencoba dok. Ya, monggo. Dari histopatologinya sendiri untuk yang bagian A itu kan di bagian epidermis dok. Itu terlihat adanya hiperkeratosis, jadi ada penebalan. Good. Sedang untuk di bagian dermisnya Kalau itu penebalan hiperkeratosis, apanya yang substansi apanya yang menebal? substansia stratumnya itu dok, Stratumnya korneumnya dok. bagian paling luar, lapisan tanduk ya kan? Kamu udah lihat. Setelah itu di dermisnya itu yang ditunjuk antara B sama C itu kan di bagian folikel dok. Mungkin itu ada folikulis, jadi ada peradangan di sekitarnya folikel rambutnya. Terus habis itu Pada folikel juga ada sesuatu ya. nih, Pada folikel di sini ada sesuatu juga. Di sini ada sesuatu. Dan di sini ada sesuatu. ada granulnya juga mungkin dok di situ saya lihatnya. Ya, di B ini adalah sel radang. Kita lihat ya. Good. Namamu siapa? Siapa namamu? Claudia dok. Claudia. Oke, hiperkeratosis. Nah, ini dia ya, kalau gambar ini dia hiperkeratosis. Ya. Itu orang bilang tadi. Jadi sampai ke atas banget ya gitu. Sampai ke papillary epidermal ya. Turun ke bawah ke atas. Malah di sini ada plak. Berarti plak. Dan nah, ini folikelnya seperti ini, ada bentukan-bentukan seperti ini yang seperti bentukan foto, kemudian di tepi folikelnya itu adanya sel-sel radang, sel-sel radang ini. Sel radang, ada neutrofil, ada eosinofil, tapi ini yang klasik nih. Potongan-potongan apa itu kira-kira kalau dia? Mungkin itu potongan-potongan agen parasit. Ya, rambutnya udah nggak kelihatan, udah kosong, udah butak dia di sana. Parasit apa yang biasanya ada di folikel? Agak dalam nih. Sarkotes agak di luar dia ya. Dalam banget ya teman. Good. Kelenjar sebasia juga katanya ada masalah. Ini kelenjar sebasianya. Ya. Ini kelenjar sebasianya, geser ke tengah. Ini kalau bisa lihat. Nah, ini bagian tengah kayak muka orang, ini kelenjar sebasia. Di tepinya juga ada sel-sel radangnya. Ini ada agen penyebab di dalam folikel rambut, ada panah. Di sana ada. Nah, ini adalah sama dengan yang slide nomor 3 tadi. Ini pola jejak pre-folikulitis atau folikulitis atau furunculosis atau meliputi folikel rambut secara keseluruhan. Nah, diagnosisnya ada straightforward nih demodektosis. Jadi karena demodek itu pada hakikatnya adalah normal, ada di kulit, tapi jumlahnya nggak boleh banyak. Maka perlu ada tes lanjutan kerokan kulit. Kalau ketemu demodek dalam jumlah yang banyak, ya dia positif sudah demodek. Bukan sebagai flora normal. Ya. Oke, itu. Ada question di sana? Halo? Bisa dipahami. Bisa dipahami. Sekarang lanjutkan satu lagi, ini nanti masih ada waktu melihat itu. Terakhir adalah kita lihat. Nah, ini contoh kasus yang kelima ya. Ada di dalam slide-nya ada 2 kasus. 5 dan 6 anggaplah. 5 dan 6 kita ambil dari diagnostic exercise ya, dari Sel Davis Thompson Foundation kasus nomor 231 dan 232. Dan 2004 kalian websitenya Pak sampaikan di sini kalau kalian mau lihat kasus yang lain mau di sana. Jadi riwayat klinis ada anjing Samuel betina 6 tahun sudah steril. Selama 6 bulan mengalami alopecia non pruritus. Jadi rambutnya rontok tapi tidak ada gatal-gatalnya.
pinggul dan punggung dengan kulit yang hitam di wilayah tersebut. Ini Anda perhatikan ya, hitam kulitnya. Anda perhatikan tempat hidungnya, bidangnya itu. Ya, sudah hitam. Apa namanya, dan rontok hidungnya di sana. Tapi nggak gatel, nggak gatel. Punya riwayat hipotiroidisme sebelumnya, gejala pada saat evaluasi dan infeksi saluran kemih. Jadi sebelumnya dia punya riwayat hipotiroidisme. Waktu dia hipotiroidisme itu dia diberikan obat levothyroxine, namanya Interceptor Plus, Nexgard, minyak ikan, Royal Canin Pet Diet, ya, dan seterusnya. Dry dog food. Nah, hewan ini ditempatkan bersama dengan anjing lain yang sehat. Pemeriksaan darah biasa-biasa saja dan hasil tes penyakit Cushing sindrom itu negatif, ya. Jadi negatif untuk masalah hypothyroid Cushing sindrom. Perokan kulit, sitologi, dermatofita, dan kultur bakteri negatif. Nggak ada ketemu bakteri, nggak ada ketemu jamur, nggak ada apa-apa yang ketemu. Ya. Nah, dokter Claudia ngambil, patologi anatominya gini, akhirnya ngambil biopsi 3 titik. Sejak situ diambil semua biopsi, ukuran 3-8 mm dari garis subduksi. 2 sampel dari area yang mengalami hiperpigmentasi dan alopecia dari daerah hipotrichotik. Salah satu sampelnya adalah dari daerah bahu dengan hipotrichosis klinis. Nah, histopatologinya ketemu begini. Kalian perhatikan baik-baik. Ini banyak banget folikel rambut yang kosong tuh. Kosong-kosong. Perhatikan nih. Folikelnya kosong dan tidak berkembang seperti ini. Folikel rambutnya. Dan bagian dermisnya, epidermisnya sangat gelap. Jadi banyak pigmen melanin. Gelap ini yang menyebabkan dia berwarna hitam. Pigmennya banyak sekali. Ada juga sih folikel bulunya, rambutnya masih utuh nih, masih ada. Ini ya, ini berkurang masih. Tapi di bawah-bawahnya sudah kosong-kosong banyak sekali. Jadi kosong itu fase pertumbuhan rambut itu ada anagen, telogen, katagen namanya itu. Ini kelihatannya dia fase tidak tumbuh apa-apa. Fase ini yang menyebabkan warna gelap. Jadi ada atrofi, jadi sel-selnya itu hampir tidak kelihatan, basalisnya semua hampir nggak kelihatan. Cuma ada garis saja begini, nah yang lain-lainnya kelihatan besar. Jadi kita sebut saja dia atrofi. Pada epidermis dengan banyak bagian hiperpigmentasi itu yang saya sebut tadi, itu ada bagian granul melanin ya. Nah, hiperkeratosis bisa sampai lepas-lepas begini keratitnya itu. Ya atrofi juga, tapi juga ada lepas. Dermis lebih tipis jika dibandingkan dengan subcutis bagian bawah. Folikel rambut sebagian besar berukuran kecil. Nah, tadi itu ya, hanya berukuran kecil dan kosong-kosong berada dalam tahap telogen, artinya nggak ada bulunya, nggak ada dengan noda eosinofilik cerah hingga keratin pituitarius yang menempel secara tidak teratur pada dinding folikel. Perhatikan. Ya, itu apa namanya? Nah, ini ada folikel yang di sini ada keratin yang cerah sekali, merah sekali, disebut dengan keratin api. Ya, ini disebut dengan keratin api. Ada beberapa titik-titik yang berisi keratin api, tapi tidak semua memang. Ada beberapa titik saja. Yang paling jelas itu di sini. Ya. Kelenjar-kelenjarnya oke, biasa-biasa saja. Ini kelenjarnya sudah sus, ya. Biasa saja. Justru folikelnya yang bermasalah. Nah, ini contohnya, ini tadi sama, ini gambarnya. Ini sama. Ya. Kita diperbesar ya seperti ini. Nah, ini kelihatan itu keratin apinya kelihatan tuh merah sekali bagian di tengah-tengahnya ini. Ya, sangat merah membara. Seperti layaknya api.
berarti kelihatan sekali. Nah, ini baru bagian sini juga kelihatan ya. Dan kosong-kosong juga banyak nih, kecil dan kosong-kosong.